Jadi ceritanya tuh dulu ada seorang anak kecil Iya, yang bernama Nang gitu, dipanggilnya kan Nang. iya. Nah, dia bermain di sekitaran sini, lalu tiba-tiba menghilang. Di sini deh. Iya, dan minta tolong juga nggak bisa, kayak di gimana ya? Kayak terkunci gitu ya. Iya, Hmm. cuma kayak gitu doang. Jadi sih kan dari Wewe Gombel ya. Kalau Pak Dianto kan dari Susuk Genderuwo. Iya. Itu selalu datang ke rumah di Arya atau di Arya datang ke istananya? Kalau ini sih macam-macam tuh. Kalau dia kalau area lagi ini lagi lagi tidur atau lagi gimana gitu, kadang dia masuk rumah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di salah satu pemakaman keramat yang masih ada di Kabupaten Majalengka. Karena di sini saya akan menemui seorang anak indigo yang luar biasa banget. Konon katanya sejak kecil diasuh sama makhluk gaib, teman-teman. Oke, untuk pemakamannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini ada sebuah bangunan dan di dalamnya itu ada beberapa makam juga. Dan untuk di luar cuma ada 2 makam ya. Nah, di sini juga ada sebuah sumur yang informasinya sumurnya itu sumur dikeramatkan karena banyak orang yang mempercayai bahwa airnya itu bisa memberikan semacam karomahnya itu ya. Nah, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama anak indigo yang kebetulan beliau suka ada di sekitaran tempat ini ya. Oke teman-teman, jadi di sini tuh banyak sekali pohon-pohon yang besar. Ini termasuk yang ini ya, pohonnya udah besar banget, mungkin udah puluhan tahun. Dan untuk jalannya sendiri ini ke sini nih. Ada sebuah jalan tapak dan ini jalan menuju ke sebuah sumur yang ada di sana yang sering banget orang datang ke sini untuk menggunakan air tersebut karena airnya selain memiliki aroma juga kalau kita mandi ataupun ya seger banget di sini. Seperti ini salah satu hutan yang masih dilindungi teman-teman dengan pohon-pohonnya yang besar banget nih. Termasuk yang sana juga dan kebetulan di sana udah ada anak indigo yang saya akan tuju. Kita langsung menuju ke sana aja. Nah, sepertinya lagi aktivitas apa ya? Assalamualaikum. Lagi ngapain, Dek? Oh, lagi nyiram ini. Maaf, Dek. Gimana kabarnya, Dek Arya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Dek Arya, ketika saya lihat dari kejauhan, Dek Arya itu kayak lagi sedang mandiin sesuatu. Ini lagi mandiin siapa, Dek? Atau apa ini? Ini lagi mandiin patung orang yang sedang tapa. Oh, jadi teman-teman ini tuh patung orang yang lagi bertapa. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu terkait di Arya, saya kan udah pernah sering ya berkunjung sekaligus ngobrol sama De Arya bahwa De Arya itu dari kecil ya dia bersahabat sama makhluk gaib ya. Nah, kan De Arya juga konon katanya itu diasuh sama sosok gaib. Oh, dari umur berapa deh diasuh sama sosok gaib itu, Dek? Waktu itu Arya diasuh sama makhluk gaib itu dari umur kurang lebih umur 2-3 tahun. 3 tahun. Ya. Oh, jadi umur 3 tahun teman-teman. Nah, kan di Arya tadi lagi mandiin ini ya. Ini kan orang lagi bertapa. Kenapa Dek? Dek Arya selalu mandiin biar apa gitu? Jadi biar bersih aja kan. Biar bersih aja. Ya, Oh, bersih. iya iya. Nah, Dek, terkait ini tempat ini kan ada sebuah sumur. Ini sumurnya dan di sana di belakang saya kan ada sebuah pemakaman. Kalau ini tempat apa, Dek? Makam apa atau Kalau ini sih makam keramat. makam keramat? Iya. Oh, namanya makam keramat apa, Dek? Makam keramat ini makam keramat Buyut Cipinang. Buyut Cipinang. Nah, makam keramat Buyut Cipinang ini ada sejarahnya nggak, Dek? Dulunya Ada. gitu. Gimana Dek? Boleh Dedek sambil duduk gitu?
biar ini gimana ceritanya, Dek? Jadi ceritanya tuh dulu ada seorang anak kecil Iya, yang bernama Nang gitu, dipanggilnya kan Nang. iya. Nah, dia bermain di sekitaran sini, lalu tiba-tiba menghilang. Di sini, Dek. Iya, dan sampai sekarang tidak ditemukan bekas dia menghilang atau gimana. Oh. Jadi sejarahnya dibilang kalau ini adalah Buyut Cipinang. Oh, jadi sejarahnya begitu ya, teman-teman. Iya. Ternyata di sini dulunya ada seorang anak yang dipanggil Enang, Iya, lagi bermain di sini, tiba-tiba menghilang. iya, Sampai sekarang iya, nggak tahu di mana keberadaannya, Dek. iya. Masya Allah. Jadi ternyata si Enangnya itu sampai sekarang belum ditemukan, entah di mana. Terkait ini mungkin orang bertapa ini adalah orang yang dulunya sedang mencari si Enang tersebut ya, Dek. Oh iya ya. Nah, terkait di Arya kan diasuh ataupun bersahabat sama makhluk gaib tersebut dari umur 3 tahun atau 2 tahun, Dek? Kurang lebihnya 2 tahun sampai 3 tahun. Oh, antara 2 sampai 3 tahunan. Nah, terkait di Arya diasuh ataupun bersahabat sama makhluk gaib itu awal ceritanya gimana sih, Dek? Jadi awal ceritanya tuh Arya tuh lagi main di sekitaran kebun. Soalnya kan dulu Arya tinggalnya kan di hutan gitu, Iya. tengah hutan. Nah, habis itu Arya main lah di sekitaran rumah itu sampai mau ke maghrib. Tiba-tiba ada kayak seorang cewek gitu. Iya, manggil maksudnya. Dia manggil. Dia tuh sosoknya pakai baju kebaya, kayak ada dulu gitu. Iya. Nah, abis itu ada tuh ini ngedeketin kan, ada apa terus ngobrol-ngobrol biasa, Iya. terus dibawa. Oh, sama sosok itu. Iya, dibawa ke suatu tempat yang lumayan dekat lah ya, ya dekat gitu. Iya. Nah, waktu itu ada liatnya tuh ada bangunan rumah. Iya. Waktu itu. Iya. Nah, terus dibawa ke rumah. Terus diajak ngobrol, tahu gimana kayak orang ini aja lah. Terus dibawa ngobrol, ajak ngobrol gimana. Nah, habis itu pas Arya keluar lagi masih tetap maksudnya udah masuk maghrib. Nah, kata ayah tuh katanya, kamu kemana aja katanya. Oh, dicariin. Iya, dicariin katanya. Udah hilang selama 8 hari. Masya Allah, lama ya, Dek? Iya, padahal ngobrol cuma nggak sampai setengah jam, paling juga 15 menit gitu. Oh, ternyata 8 hari. Iya. Masya Allah. Terus waktu itu tuh katanya Arya tuh keluarnya tuh dari semak-semak, emang benar dari semak-semak. Iya. Nah, cuma kata Arya tuh di balik semak-semak itu ada bangunan rumah. Oh. Pas dideketin nggak ada katanya, kata ayah tuh. Iya. Kayak nggak tahu, kata Arya tuh emang tadinya ada bangunan rumah gitu. Iya. Terus agak aneh gitu. Keesokan harinya, nah Arya tuh main lagi di sekitaran situ. Oh. Nah, di situ nggak ada. Iya. Habis itu Arya main lah, nggak di sekitaran rumah Arya, sana ke agak ke hutan gitu. Iya, agak ke jalan-jalan gitu tuh. Iya. Jalan kan ada jalan kecil Iya. situ. Nah, ketemulah ini mahoni pohon mahoni. Oh. Nah, di situ Artu ngeliat ada ini nenek-nenek gitu. Oh, ada nenek-nenek. Iya. Kalau pertama mah bukan nenek-nenek, Dek? Bukan. Oh. Jadi yang dilihat sama Arya pertama mah kayak cewek biasa aja gitu. Jadi nggak gimana maksudnya, nggak kayak ini tuh. Ya, iya. Nggak kayak yang kedua nenek-nenek. Iya. Oh, terus Pertama, gimana itu? Kayak gadis, keduanya nenek-nenek. Iya, yang nenek-nenek gimana deh itu kelanjutannya? Kan ketemu di suatu pohon besar berarti ya? Iya, satu pohon besar. Katanya pas jalan tuh bawa tongkat. Sini katanya ikut nenek katanya. Ikut sama nenek ya, gitu. Anterin pulang katanya. Oh. Jadi sepeda ditunda gitu. Disimpan. Nuntun nenek itu
Nganter Iya, nganternya itu sampai, katanya rumahnya sampai situ. iya. Nah, habis itu pas di sana spontan kaget gitu kan, dia langsung berubah wujud gitu. Jadi apa, Dek? Jadi ini apa? Jadi wujudnya sendiri, jadi wujudnya jadi serem gitu. Oh, Awalnya sih takut, iya. cuma tadinya mau kabur, cuma mau ngomong juga nggak bisa. Susah gitu ya? Ya susah, Karena mau minta tolong juga nggak bisa, kayak di gimana ya. kayak terkunci gitu ya? Ya Hmm. cuma kayak gitu doang, Oh, gerak nggak bisa. iya. Mau Nah, lari susah, iya, ngomong nggak bisa. ngomong nggak bisa. Oh, saking paniknya waktu itu, Dek. Iya, habis itu udah lemes kan, Iya. pasrah aja. Cuma mungkin tadinya sih mau diculik katanya. Iya. Yang itu tuh namanya Nyiratna. Yang mana, Dek? Yang itu sebenarnya itu bukan Nyidasi gitu. Iya. Jadi Kan yang pertama itu gadis cantik ya, Dek? iya, guys cantik. Yang Jadi, kedua yang nenek-nenek. kedua nenek. Jadi area sampai waktu itu kenal sama Nyidasi tuh, katanya itu, kata tuh yang nenek siapa, itu mah bukan saya katanya, itu mah Nyiratna. Oh, Pantesan dia mau ini mau apa, pas ketemu sama Nyidasi mah gitu, dia tuh bisa ngomong tenang, agak tenang tuh, nggak panik kayak ketemu orang, sama iya, Nyiratna. iya. Hmm. Nah, katanya udah, katanya jangan takut, katanya emang nggak bakal ngapa-ngapain. Jadi sampai sekarang kenal. Abis itu besoknya nih, kebesokannya ya kayak ibu sendiri aja gitu. Gitu. Jadi yang bikin Arya kenal sama, sebenarnya Arya kenal sama Nyidas itu awalnya ayah tuh sering ribut terus sama bunda di rumah itu. Iya, Kurang harmonis ya ya. keluarga di Arya dulunya. Kalau makan pada misah gitu. Oh, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kalau makan pada misah, Iya. tidur juga pada misah. Jadi pengen Arya mah satu, jadi satu. Oh, Nah, ya udah Arya main aja, nggak apa, makan juga sendiri kan. iya. Nggak ada yang memperhatiin gitu. Iya. Nah, disitulah kenalnya Arya sama Nyidas itu. Jadi sosok wanita pertama yang di Arya kenal, di Arya temui itu namanya Nyidasi. Oh, yang sosoknya itu mah nggak menyeramkan ya? Enggak. Oh, sosok yang menyeramkan yang awalnya nenek-nenek, Iya. berubah jadi menyeramkan itu mah Nyi Ratna. Nah, iya. Oh, itu kalau Nyidasi sendiri, Dek, itu dari sosok apa, Dek? Dari sosok Wewe Gombel. Jadi dia bisa menyerupai ini apa, gadis ya, menyerupai ibu-ibu gitu. Jadi bisa gitu. Iya, bisa jadi ibu-ibu, bisa jadi Iya. gadis gitu. Tapi kan, Dek, kalau sosok Wewe Gombel itu ya, Iya. biasanya kan sosoknya agak sedikit menakutkan. Itu kalau Nyidasi sendiri nggak pernah dia mewujudkan dirinya ketika ketemu di Arya itu sosoknya menyeramkan, nggak pernah? Awalnya nggak pernah. Iya. Cuma lama-lama kemudian dia tuh kayak mau nunjukin ke Arya tuh kalau sosok aslinya dia tuh bukan manusia. Oh. 3 hari nggak tahu 2 hari itu dia mewujudkan wujud aslinya. Oh, gitu. Tadinya sih takut, cuma karena udah terbiasa main atau gimana, jadi udah. Jadi kayak udah terbiasa. Iya. Awal-awalnya mah takut di Arya tuh. Iya. Nah, pertama kali kan di Arya ketemu Nyidasi itu, seorang ibu angkat di Arya kan bagus, Iya. cantik, badannya ya pokoknya seorang ibu yang cantik ya. Kalau selanjutnya kan memperkenalkan dirinya wujud aslinya. Iya. Di Arya merasa takut awalnya. Awalnya merasa takut sih. Kesininya itu dia menampakkannya apakah sosok aslinya atau dia berubah sosok cantik, wanita cantik maksudnya. Terkadang kalau gimana ya, kalau Arya kalau sepi dia mewujudkan aslinya. Oh, tapi kalau gitu. kayak ada orang lain atau yang lewat kayak gitu, dia langsung berubah wujud gitu.
Jadi sosok wanita cantik. Iya. Oh, jadi keseringannya mah dia teh mewujudkan sosok wanita cantik gitu. Iya. Jarang-jarang wujud aslinya Iya. ditunjukkan ke De Arya gitu. Iya, kalau dia mah mewujudkan aslinya terus. Iya. Cuma kalau ada orang lain yang ini yang suka sama Arya tuh, Ya. atau nganter Arya kemana-kemana, dia langsung berubah wujudnya jadi sosok wanita cantik. Oh gitu. Nah jadi kan dari awalnya itu karena keluarga ini ya sering ribut ya, akhirnya di Arya sering main di luar, ketemulah sama sosok Nyi Dasih, seorang ibu angkat dari makhluk gaib itu. Iya. Nah berapa berapa sosok makhluk gaib sampai sekarang nih yang jadi teman ataupun sahabat di Arya? Yang jadi teman sama sahabat kurang lebihnya ada berapa ya? Nggak dihitung sih, kalau nama-nama sih tahu gitu. Oh, kalau nama-nama tahu. Ya, teman-teman. Namanya siapa aja deh teman-teman di Arya dari sosok gaib tersebut? Pertama itu ada Kiloreng. Kiloreng. Kalau Kiloreng sendiri dari golongan makhluk apa itu deh? Kalau Kiloreng sendiri itu dari golongan makhluk ini apa, badannya manusia, kepalanya harimau. Oh, iya ya. Nyi Dasih, Nyi Ratna, Kiloreng. Nyi Ratna enggak termasuk. Oh, enggak termasuk. Enggak masuk ya. Jadi kenapa itu deh? Enggak sering komunikasi atau gimana, jadi kalau dia mah gimana ya, inti jahat lah gitu. Oh, dia sifatnya Ya. mungkin tidak sebaik kayak Nyi Dasih sama Nyi Loreng. Ya. Jadi sifatnya buruk, jahat sama De Arya. Dalam arti apa dek? Sejahat apa Nyi Ratna ke De Arya itu maksudnya? Sejahat maksudnya dalam kata-kata atau apa gitu? Awalnya sih nggak jahat ya, cuma berhubung karena Nyi Dasih itu sama Nyi Ratna itu ya gimana ya, dulunya jadi musuh gitu. Oh, jadi nggak senang lah sama Nyi Dasih. Nyi Dasih sama Nyi Ratna itu berseteru ya, nggak pernah akur. Nggak pernah akur. Oh, jadi gitu. Ke Arya tuh kayak gimana, kayak gak ngegalakin atau gimana. Oh, ya pokoknya nggak seneng aja ya. Nggak seneng. Ketika De Arya bersahabat sama Nyi Dasih, pasti Nyi Ratna gak suka gitu. Iya. Termasuk juga Nyi Dasihnya ya. Iya. Gak suka kalau De Arya bersahabat sama Nyi Ratna seperti itu. Oh, gitu. Nah, selain tadi kan Kiloreng, siapa lagi deh yang dari sahabat? Abis itu Pak Deyanto. Pak Deyanto itu sosok apa deh? Sosoknya itu genderuwo. Sosok genderuwo. Iya. Jadi dia menamakan diri, memperkenalkan diri ke De Arya Pak Deyanto. Iya. Nah, itu kan sosok genderuwo deh. Iya. De Arya bisa tahu dia seorang sosok genderuwo emang waktu kenalan, waktu ketemuannya dia langsung wujudnya genderuwo gitu deh. Pas udah ini apa kenalnya sih sama Nyi Dasih gitu. Iya. Kan udah tahu kalau dia wujudnya bukan manusia. Iya. Karena kan juga udah biasa Iya. sama dia. Nah, mulai diperkenalkan sama genderuwo sama Pak Deyanto. Iya. Nah, ini kenalin kata Pak Deyanto, sosoknya tinggi besar, katanya matanya merah, berbulu hitam. Oh, waktu itu langsung wujud aslinya deh. Langsung. Oh. Memang menyeramkan. Tapi De Arya nggak panik, nggak lari gitu kan, sosoknya menyeramkan gitu. Sebenarnya sih mau lari, cuma gimana lagi gitu kan. Oh, karena ada Nyi Dasih yang mendampingi. Iya gitu. Oh, jadi De Arya merasa tenang ya. Iya. Karena ada pelindungnya Nyi Dasih. Iya. Nah, itu persahabatan sama Nyi Dasih, Nyi Ratna, Kiloreng sama Pak Deyanto itu sama dari umur De Arya 3 tahun atau beda-beda gitu? Maksudnya persahabatan dari umur dianya? Iya, dari umur De Arya sama waktu umur 3 tahun atau berlanjut ke tahun berikutnya gitu? Kalau persahabatannya harus sama Pak Deyanto sama itu sama temen-temen Arya itu, kalau Kiloreng yang lainnya itu udah termasuknya inilah baru gitu. Oh, baru. Jadi baru-baru mungkin setelah De Arya kenalan jauh lebih lama dengan Nyi Dasih gitu. Ya, Nyi Dasih, Pak Deyanto itu terus
sama yang bentuknya kuntilanak gitu. Yang bentuknya kuntilanak. Kalau kuntilanak mah baru gitu. Oh iya iya iya. Iya mah langsung sosok kuntilanak gitu. Iya. Dia enggak memperkenalkan dirinya, dia namanya siapa gitu ya? Kalau ini sih yang kalau ini dia nggak mempertunjukkan namanya, cuma kalau Arya manggilnya Mbak. Oh, Mbak aja. Iya. Mbak Poch atau Mbak apa gitu ya? Iya. Oh. Nah, di Arya kan bersahabat sama beberapa makhluk gaib ya. Iya. Bahkan sosok Nyi Dasi itu sudah dianggap di Arya sebagai ibu. Iya. Nah, kalau menurut di Arya itu sebagai sosok ibu, emang di Arya udah nggak merasakan ibu dari alam nyata gitu deh. Enggak sih. Lebih di Arya lebih nyamannya sama sosok Ya, Nyi Dasi atau sama ibu yang di alam nyata deh? yang Nyi Dasi sih. Oh, Nyi Dasi Kalau- lebih nyaman gitu. Iya, lebih nyaman. Mendengarkan ataupun selalu menjaga di Arya maksudnya Iya. gitu. Oh, iya ya. Nah kan di Arya sering bersahabat sama sosok makhluk gaib tersebut. Terus orang tua di Arya gimana dek tanggapannya dek? Ada yang awal- aneh-aneh gitu. Awalnya sih pada gimana ya, pada takut gitu, pada heran gitu. Iya. Tadinya sih nggak percaya, ayah juga Oh. gitu. Kata Arya tuh, kata ayah tuh gini, kamu habis main dari mana? Katanya habis main itu sama itu, kata tuh sama Nyi Dasi. Siapa? Katanya Nyi Dasi. Sampai heran kan, di sini kan nggak ada yang namanya Nyi Dasi. Iya. Itu kata tuh itu Oh. orangnya tuh, pas dilihat lagi nggak ada Oh. Nyi Dasinya. Hmm. Tiba-tiba nggak ada. Tadinya sih ada di belakang Arya itu. Oh, Nyi Dasihnya itu. Ya, kata Arya tuh, tungguin di sini dulu. Pas ini ke pintu tiba-tiba ada ayah. Habis main dari mana? Katanya. Iya. Tapi itu habis main sama Nyi Dasi tuh kata tuh orang. Hmm. Pas lihat lagi ke belakang udah nggak ada. Oh. Iya. Kebetulan kan di Arya itu tinggalnya di tengah hutan ya. Iya. Nggak ada teman, kita pas pulang sekolah mainnya sendirian. Nah itu pas main ataupun jalan-jalan sama ibu angkat Nyi Dasi, pernah diajak jalan-jalan kemana aja deh? Kalau diajak jalan-jalan kadang ke kebun gitu, ke istananya. Pernah deh ke istananya? Iya. Oh, terus di Arya pernah nggak dikasih makan, dikasih uang gitu deh? Pernah waktu itu. Pernah. Dikasih uang pecahan 100.000. Tapi asli deh uangnya deh. Asli, di tangan Arya asli ya. Oh. Arya lihat-lihat juga kayak bukan uang mainan. Mm. Jadi asli lah. Pas Arya jajanin ke warung, Iya. masih jadi uang itu uangnya. Iya. Beliin ya banyak lah. Iya, makanan. Ya makanan banyak. Nah pas pulangnya Iya. seling beberapa ini udah 3 jam 2 jaman lah. Iya. Ayah tuh pulang sambil marahin Arya tuh gini, katanya kamu beli makanan banyak, katanya uangnya jadi daun. Enggak, tadi kata tuh uangnya asli uang 100.000. Emang dapat dari mana? Katanya uangnya itu dapat dari Nyi Dasi, kata tuh. Gitu. Iya. Jadi abis itu kalau dikasih duit enggak, takut jadi gitu lagi, jadi Daun jadi lagi. Iya. Ternyata si ibu warungnya mendatangi ayah di Arya. Enggak, ayahnya tuh lagi beli ini. Oh, udah beli ke warung Iya, tersebut. beli bumbu dapur gitu. Iya. Sama bunda. Ternyata si ibu warungnya komplain ya. Iya. Uang yang dikasih di Arya 100.000 itu berubah jadi daun. Iya, padahal itu 100.000 pertama pas di warung itu, jadi belum ada yang beli Iya. pakai uang pecahan 100.000. Cuma yang di Arya ya, Iya, yang cuma 100.000. Iya, cuma di Arya yang Oh. 100.000. Jadi semenjak itu di Arya tidak mau ketika dikasih uang. Iya, paling Takutnya jadi daun lagi. iya, paling makanan gitu. Kalau pernah dikasih makanan apa aja sih dek sama sosok Nyi Dasi tersebut dek? Banyak. Jadi dikasih kadang buah-buahan gitu.
buah-buahan, habis buah-buahan itu makanan kayak kayak lauk kita sendiri tuh kan, kalau Arya mau mau makan atau gimana nanti dikasih mau makannya apa gitu. Nah kalau mau pulang juga suka dibawain oleh-oleh. sama ibu itu. Iya, kadang dibawain apel, jeruk gitu, sama pisang kadang. Kadang. Jadi ketika makan di alam sana betul ya dia? Iya. Di istananya Nyi Dasi itu, di Arya lahap aja gitu, nggak Lahap, merasa ini makanan gaib, nggak ada. Kalau merasa makanan gaib, jadi ya Arya merasa makanan gaib, cuma yang Arya rasa itu kan nggak seperti yang di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kan kayak gimana ya, kayak Kayak rasanya beda gitu. beda gitu. Jadi ini mah kayak beda banget rasanya kayak yang di dunia nyata. Jadi enakan di alam sana makanannya apa enakan di alam nyata deh? Enakan di alam sana. Oh, jadi spesial banget ya. Di sana tuh serba enak, Serba ya. serba bikin ketagihan, pengen nambah-nambah lagi. Iya. Nah, yang paling di Arya suka itu makanannya apa? Yang seingat di Arya di sana. Seingat Arya waktu itu Arya makan susu sapi sama ini kepala kambing. Waduh, itu di Arya abisin semua tuh si kepala kambing itu. Iya, habisin semua. Oh, lahap banget betul ya makanya ya. Iya. Nah, itu ada temennya enggak waktu itu makanya apa sendirian gitu deh? Kalau makan kadang ditemenin sama orang-orang sana gitu. Oh, dari makhluk gaib juga. Iya. Oh, terus si sosoknya itu berupa apa deh ketika bareng makan? Apakah seperti manusia atau seperti hewan atau apa gitu? Macem-macem. Oh, macam-macam. Macem-macem kayak yang di dunia nyata. Cuma dia kalau di sana kan pakainya kayak adat dulu gitu. Oh, Nggak gitu. nggak ada sendal, Iya. nggak ada baju apa lepis atau gimana. Oh, Jadi pakainya baju biru murni, baju adat baju adat tempo Iya. dulu gitu ya. tempo dulu. Nah, di sana juga ada anak-anak yang seusia Arya, Ada. kadang nemenin. Iya. Oh, Kadang kalau ditemenin sama teman-teman Arya yang di sana itu, kalau nggak ada Nyidasi nih ya, iya. ya udah. Jadi kalau nggak ada Nyidasi atau Nyidasi lagi sibuk sama teman-teman Arya, Iya. nah Arya paling mainnya di istananya Nyidasi gitu. Oh, gitu. Kadang langsung masuk aja ke istananya. Jadi kalau nggak ada teman di dunia, Mm, di Arya pasti datang ke tempatnya istananya Nyi Dasi. Iya. Jadi kalau gini Kang, jadi kalau Arya mah di dunia nyata tuh waktu kecil ibaratnya nggak pernah main sama teman-teman Arya yang di dunia nyata, nggak sering komunikasi, nggak sering apa main lah, Iya. nggak pernah main gitu. Jadi lebih cenderung main sama yang di dunia ini. Gaib gitu. Iya, gaib. Oh. Nah, kan di Arya sering atau bahkan setiap hari bergaul, bersahabat, bahkan bermain sama makhluk gaib. Ya. Itu sejak kapan dek di Arya bisa melihat sosok gaib gitu, bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa gitu dek? Soalnya kalau lihat-lihat makhluk gaib kayak gitu sih udah sebelum kenal Nyidasi juga udah bisa. Udah bisa lihat. Jadi ketika di Arya jalan di mana pasti melihat sosok gaib. Iya. Waktu itu masih takut banget gitu. Nggak Sama makhluk kayak gitu. Jadi sebelumnya ketemu Nyidasi itu sering melihat sosok gaib. Ya kadang ada di rumah juga suka nangis gitu. Nangis maksudnya? Nangis maksudnya Nggak ada teman? Bukan nggak ada teman sih Kang. Jadi ngelihat makhluk kayak gitu, jadi kan kelihatannya menyeramkan gitu. Oh, jadi ketakutan. Iya, ketakutan gitu. Kadang kalau ada orang yang main yang lagi midang di rumah Arya itu kadang keanehan sama Arya itu kenapa katanya. Pernah nggak di Arya itu kayak lagi ngobrol sendirian kelihatan sama orang-orang mah, tapi di Arya itu sedang ngobrol sama yang gaib gitu? Pernah, itu pas udah kenal sama Nyidasi. Oh, ya. itu Awalnya gimana sih deh? Arya di kamar gitu. Iya. Kamar biasa lah ngobrol
biar cerita-cerita gitu. Iya. Nanti besok mau gini-gini, mau main ke sini mau main ke istananya sana Iya. tato. Hmm. Nah, ada yang ngintip pas keesokan harinya, katanya dia tuh ketemu Arya tuh ketawa, Oh. katanya kamu katanya lagi semalam katanya ngigo atau gimana, katanya ngomong Iya. sendiri gitu. Iya. Pas tengah malam kan ada orang yang lagi midang di sana kan, Iya. adalah 1-2 orang yang lagi midang Iya. ketemu sama Arya gitu. Oh. Pas dianya ketawa, katanya kiranya Arya ngigo, padahal Iya. Arya beneran. Padahal Arya sama ngobrol sama yang gaib. Iya, Ketika itu ngobrol sama siapa, Dek? ketika itu ngobrol sama Nyidasi terus sama Oh. Pak Deanto. Sosok dua makhluk gaib itu yang Iya. Nyidasi kan dari Wewe Gombel ya. Kalau Pak Deanto kan dari sosok genderuwo. Iya. Itu selalu datang ke rumah De Arya atau De Arya datang ke istananya? Kalau ini sih macam-macam kan. Kalau dia kalau Arya lagi ini lagi tidur atau lagi gimana gitu, Iya. kadang dia masuk rumah gitu. Oh. Jadi gimana ya, kalau Arya nggak ke istana kadang dia main gitu. Iya, iya, iya. Nah, pernah nggak, Dek, ketika De Arya merasa kesulitan ataupun sedang ada masalah, De Arya minta bantuan sama makhluk gaib, terutama sosok Nyidasi? Lagi ada masalah gitu. Iya, misalkan De Arya, aduh ini harus minta bantuan gitu. Pernah nggak, Dek, kayak gitu? Pernah sih. Itu waktu itu minta bantuan apa, Dek? Waktu itu tuh minta bantuan ini, Arya ini sakit perut gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya, di situ tuh nggak ada ayah, nggak ada bunda. Oh, Itu lagi pada keluar. rumah, lagi pada keluar ya ke desa gitu. Jauh berapa ya, selang ayah pergi. Nah udah jauh, agak jauh lah, ada sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Nah habis itu sakit perutnya tuh jadi nggak berhenti tuh Kang. Iya. Nggak sampai, kalau biasanya kan sakit perut kadang sejam juga udah nggak sakit perut, setengah jam juga nggak sakit perut. Ini mah sampai berjam-jam gitu Sakit perutnya tuh. iya. Jadi abis itu ada minta bantuan itu sama temen-temen Arya, terus Jadi dipanggil lah. iya, Oh. terus habis itu diobatin, terus keluar yang namanya batu. Oh, Ini batu. batu mustika itu. Oh, Batu nah. mustika yang segini. Batunya ada tuh, Dek. Batunya kalau nggak salah disimpan di kamar Arya. Oh. Tapi Jadi si batunya di pemberian dari siapa? pemberian dari ini, jadi di dalam perut Arya katanya ada batu mustika. Oh, gitu. Iya. Jadi diambilinnya sama Nyidasi. Iya. Terus si batunya dikasih sama De Arya. Iya, dikasih sama Dara. Terus abis itu tadinya simpen di kamar, cuma sekarang udah nggak ada. Waktu itu hilang si batu mustikanya. Jadi abis hilang tuh sakit perut lagi Arya tuh. Oh. Jadi kayak batu mustikanya tuh masuk lagi gitu. Masuk lagi ke perut De Arya. Iya. Ditarik lagi, kena lagi. Jadi Arya buat nitipin aja ke Nyidasi gitu, dititipin aja. Ya udah, saya sampai sekarang nggak sakit perut lagi. Oh, jadi si batu mustikanya sekarang ada di ibu angkat De Arya, Iya. Nyidasi tersebut. Iya. Oh, iya.